Saya termasuk wajib pajak, Pak. Saya di Kebumen itu kota yang ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di acara e-talk UPB Sharing for Inspiring. Pada kesempatan kali ini, kami dari UPB menghadirkan tokoh inspiratif dari KPP Pratama Kebumen, yaitu beliau Bapak Yupida Laksmijata Sumantri. Selamat datang Bapak di UPB. Terima kasih Bu Widi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini yang kedua kali ya Pak ya datang ke UPB? Yang kedua kali datang ke UPB. Saya ingat kita pernah ketemu ketika Tech Center UPB penandatanganan perpanjangan MOU dengan Kanwil DJP Jateng 2 itu dari KPP Pratama Bapak ya yang Betul, datang ke saya. sini. Bapak di KPP Pratama ini menjabat sebagai kepala nggih Pak, kepala KPP Pratama Kebumen sejak tahun berapa Pak? Saya di Kebumen sejak Agustus 2020. Oh, Jadi 2020. Berarti sudah 1 tahun 1 bulan ya Pak, 1 tahun 1 bulan. Ya sudah cukup mengenal Kebumen ya Pak ya. Alhamdulillah. Sudah keliling. Sebelumnya sudah pernah dimutasi kemana saja Pak? Saya di Kebumen itu kota yang ke-8. Wah ke-8. Sebelum itu kemana yang paling jauh? Paling jauh kemana Pak? Paling jauh di Jayapura. Jayapura, Papua. Tahun 2009. Tahun 2009 sampai dengan 2012. Sampai dengan tahun 2012. Oh, iya. Itu yang paling yang pernah di kota yang pernah ditempati yang paling berkesan di Pak Yupi itu mana ya Pak? Dari 8 kota itu semuanya berkesan. Semuanya berkesan. Semuanya berkesan ya. Karena semuanya 2 tahun atau ada yang cukup singkat atau ada yang lebih lama gitu Pak? Yang paling lama di Jakarta ya. Paling lama di Jakarta itu berapa tahun? 2002 sampai dengan 2009. 2002 sampai dengan 2009, 7 tahun. Tapi itu 2 kantor. 2 kantor. 2 kantor itu. Di Jakarta kan banyak kantornya. Iya, ya Jakarta itu banyak sekali ya KPP. Kalau di sini kan cuma setiap kabupaten ada satu gitu ya. Betul. Iya. Nah, aslinya itu dari mana ya Pak? Pak Yupi ini aslinya dari mana? Dari Jawa Timur, Jawa Lumajang. Timur. Oh, Lumajang. Apa sudah pernah menjabat di sana? Di KPP sana Jawa Timur. Tidak ada KPP, Oh, tidak ada adanya KPP. KP 2KP, kantor penyuluhan itu di bawah KPP. Di bawah KPP. Di bawahnya KPP ya. Jadi mereka kalau laporan di mana? Di KP 2KP itu bisa, kalau KPP-nya ikut di Probolinggo. Ikutnya di Probolinggo. Jauh ya Pak? Jauh. Jangkauannya 40 kilo lah, 40 kilo. Iya. Seperti dari sini ke Purworejo. Oh, seperti dari sini ke Purworejo. Ya. Terus aktivitas terkini Bapak apa aja ya Pak? Di KPP mungkin ada aktivitas kesibukan apa ini? Kan pandemi banyak yang WFH juga ya Pak? Nah, aktivitas ya ini, ngumpulin uang pajak. Ngumpulin uang pajak dari wajib pajak. Betul. Saya termasuk wajib pajak Pak, yang taat lapor pajak. Sudah punya NPWP? Sudah dong. Pengurus Tech Center. Alhamdulillah. Tepuk tangannya mana? Baik, Sobat Inspirasi, seperti yang kita ketahui saat ini di masa pandemi banyak usaha-usaha yang mengalami penurunan omset. Nah, ini ada kejutan dari tim kreatif mungkin terkait dengan insentif pajak juga Pak. Jadi kami akan menampilkan apa ini Pak? Coba kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Raya dari Rumah Raya. Bidang usaha saya kerajinan, khususnya aksesoris, handicraft. Terkait dengan insentif pajak, memang saya pernah dengar, tapi belum begitu memahami maksudnya apa, terus apa manfaatnya buat kami. Untuk itu mohon ada penjelasan atau sosialisasi lebih lanjut agar kami bisa memahami dan juga bisa merasakan manfaat dari adanya program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yupi bisa langsung dijelaskan mungkin tentang kebijakan tersebut?
Baik, Bu Windy, jadi memang Direktorat Jenderal Pajak ini turut serta membantu meringankan beban masyarakat ya melalui insentif perpajakan. Jadi sejak tahun 2020 awal terjadinya pandemi COVID itu di bulan Maret itu Direktorat Jenderal Pajak sudah menerbitkan aturan-aturan mengenai insentif perpajakan. Yang pertama itu mulai PMK 23 tahun 2020 itu insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona. Kemudian dilanjut dengan PMK 44 ya. Itu untuk memperluas pemberian insentifnya. Kebijakannya ya, Pak. Betul. Sampai yang terakhir itu PMK 82 tahun 2021. Insentif itu antara lain ini ya Mbak, PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Jadi ini diberikan kepada pemberi kerja yang membayarkan PPh 21 untuk karyawannya. Jadi PPh 21-nya tidak perlu dibayarkan oleh pemberi kerja. Oh, itu berarti ada batasan waktunya nggak Pak ketika ini yang ditanggung pemerintah? Untuk tahun 2021 ini 2021. Sampai dengan Desember 2021. Itu benar-benar dibebaskan dari pemberi kerjanya, iya. Jadi dibebaskan. Tidak perlu dibayarkan pajaknya dan itu diberikan ke karyawan. Tapi untuk kewajiban pelaporan tetap, cuma untuk pembayarannya yang tidak gitu, seperti itu. Justru pelaporannya harus tetap disampaikan ya. Laporan realisasi pajaknya berapa itu dilaporkan. Dilaporkan cuma tidak membayar. Tidak membayar. Ditanggung oleh pemerintah. Siap. Itu sangat meringankan, Pak. Betul. Saya sebagai karyawan merasakan dampaknya. Wah, alhamdulillah. Setelah itu apalagi Pak insentif yang diberikan pemerintah? Jadi yang kedua PPh final UMKM. Ini pengusaha UMKM ini pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Yang 0,5% itu UMKM nggak usah bayar. Padahal tarifnya itu dari 1% sudah diturunkan 0,5%. Nah ini di masa pandemi malah dienolkan ya Pak. Ini kayak kalau di mall itu diskon 100%. Betul. Tepuk tangan. Kemudian apalagi Pak? Ini menarik ini, banyak insentif yang bisa ini dari pemerintah untuk wajib pajak. Lanjut Pak, mungkin. Ya. Kemudian ada pengurangan angsuran PPh pasal 25. Tahu Mbak ini apa? Ini untuk pajak badan ya Pak? Pajak badan maupun orang pribadi, pengusaha. Jadi setiap bulan itu pengusaha ini kan membayarkan PPh 25 namanya. Pasal 25. Pasal 25. Nah itu diberikan pengurangan sebesar 50% terhadap angsuran yang seharusnya dibayarkan. Jadi uangnya bisa dipakai dulu Mbak. Iya. Bisa dipakai dulu untuk investasi, untuk beli bahan dan sebagainya gitu. Kemudian apa lagi Pak? Ada PPh final DTP. Ini PPh final atas jasa konstruksi ini ditanggung oleh pemerintah. Ini diberikan kepada wajib pajak penerima proyek P3TGA. Tapi memang jarang untuk di Kebumen ini PPh final DTP jasa konstruksi. Jadi ini untuk pembangunan gitu ya Pak, tapi yang menggunakan jasa konstruksi. Iya, ini untuk proyek-proyek tata guna air itu loh, untuk irigasi. Jadi proyek-proyek pembangunan irigasi itu kan yang melibatkan orang yang banyak ya, pekerja yang banyak, ini dibebaskan dari pajak PPh finalnya. Ini memang dimaksudkan untuk uangnya untuk diberikan ke insentif untuk karyawan misalnya gitu ya.
ada lagi ini. Apalagi Pak insentif pajaknya? Pengembalian pendahuluan PPN. Ini diberikan kepada PKP atau pengusaha kena pajak berisiko rendah. Berisiko rendah. Berisiko rendah itu yang bagaimana ya Pak? Ini contohnya, misalnya ini laporannya rutin, tidak pernah telat, gitu. Laporannya pembayaran angsuran pasal 25-nya rutin, yang nilainya yang tadinya sampai dengan 1 miliar nilai lebih bayarnya ini diperbesar menjadi paling banyak 5 miliar. Ini pengembalian pendahuluan. Pengembalian pendahuluan itu tanpa dilakukan pemeriksaan, jadi lebih cepat pengembalian pendahuluannya. Berisiko rendah itu yang rutin. Nah kita juga termasuk loh Pak, termasuk berisiko rendah. Jadi kita harusnya dapat banyak ini insentif pajak. Betul, monggo kalau punya kelebihan pembayaran PPN. Oh nggih. Tapi ini kan untuk kalau kita kan non PKP karena yayasan bentuknya. Iya, betul. Masih ada lagi atau sudah Pak insentif-insentif yang diberikan dari pajak? Pada umumnya untuk di wilayah Kebumen yang paling banyak itu ya, yang paling banyak sih PPh final untuk UMKM, untuk UMKM, kemudian PPh 21. UMKM ya, memang paling banyak UMKM di Kebumen ya. Mungkin memang usahanya masih tergolong usaha kecil, tapi kan itu termasuk di UMKM tersebut ya. Betul. Baik, Sobat Inspirasi, dari penjelasan yang diberikan oleh Bapak Yupida, kita jadi tahu begitu banyak insentif pajak yang diberikan dari Kementerian Keuangan pada masa pandemi ini. Jadi ayo, mumpung ada insentif, kita gunakan insentif ini untuk taat pajak. Orang bijak taat pajak. Syaratnya perlu disampaikan nggak? Syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya. Oh, monggo Pak, silakan. Nanti kan setiap insentif pasti ada syarat dan ketentuan. Nah, syarat-syaratnya apa saja mungkin dijelaskan. Monggo. Langsung ini? Langsung. Oh iya. Jadi untuk bisa diberikan insentif itu ada syaratnya. Syaratnya apa saja ya Pak? Syaratnya melaporkan omset dan realisasi pajak yang seharusnya dibayar itu paling lambat di tanggal 20 bulan berikutnya. Kalau misalnya dia terlambat, maka dia konsekuensinya dia harus membayar pajaknya itu di bulan, misalnya ini Agustus, lapornya paling lambat tanggal 20 September. Kalau dia terlambat, maka dia harus membayar pajaknya. Terus bulan berikutnya bagaimana Pak? Bulan berikutnya boleh memanfaatkan lagi ya. Asalkan tidak terlambat melaporkannya gitu nggih. Terus dari insentif pajak itu kita kan sudah terlihat ya Pak, mungkin dari 2020 sampai 2021 kita kan sudah merasakan adanya pandemi ya Pak, itu sangat berarti mungkin insentif bagi para pengusaha. Nah, dari KPP Pratama Kebumen sendiri capaian untuk realisasi laporannya bagaimana Pak? Apakah sudah mencapai target atau belum? Untuk penerima insentif ini ya, sebelum ke capaian penerimaan, untuk penerima insentif ini sudah cukup banyak ya Bu. Tahun 2020 kemarin itu ada kurang lebih 644 wajib pajak yang memanfaatkan insentif untuk di berapa? wilayah 644 wajib pajak. Ini yang pribadi dan badan? Campuran antara WP pribadi dan badan. Nilai pajaknya itu 3,2 miliar. 3,2 miliar. Jadi ini apa? Pengeluaran, bisa dikatakan ini pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada masyarakat wajib pajak melalui pemberian insentif ini. Untuk tahun 2021 ini semakin banyak yang memanfaatkan insentif. Sampai dengan September 2021. Ini sudah 2.841
berapa? 2.841 Wah, wajib pajak. Ini jadi berapa kali lipat ini? Semakin banyak OWB yang mengetahui hal ini, dan kami lebih senang gitu ya, karena wajib pajak ya peduli lah meskipun pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Nilainya 3,5 miliar. 3,5 miliar. Ini capaian yang luar biasa ya, dari tahun 2020 644 wajib pajak, dan di 2021 ini mencapai 2.841 wajib pajak. Berarti kan artinya wajib pajak sudah sadar akan ini ya, pelaporan pajak, karena mereka juga memanfaatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah. Betul, ya Pak ya. Betul. Kemudian ini tadi untuk capaian, mungkin kan namanya capaian, ada yang memang terkendala ya Pak, adanya yang UMKM seperti tadi yang disampaikan Pak Yupi kan, kalau di Kebumen itu yang banyak UMKM, tapi kan UMKM tersebut belum sepenuhnya melaporkan pajaknya ya Pak, kalau di Kebumen seperti itu nggih? Ya, kalau pelaporan pajak di Kebumen ini kan ada 186.000 wajib pajak. 186.000 wajib pajak. Kepatuhan formalnya cukup bagus. Kepatuhannya bagus. Kepatuhan formal ini penyampaian SPT tahunan ya, lapor melalui SPT tahunan itu mencapai berapa persen? Mencapai 90% ya, 90%. Wah, 90% itu sudah cukup bagus ya Pak. Sudah melaporkan SPT tahunannya. Okay. Ya. 90%. Kurang 10%-nya itu loh. 10% lagi. Nah, 10%-nya itu mungkin masih butuh sosialisasi atau penyuluhan. Betul, ya Pak. Nah, fungsinya kita juga ada tax center Universitas Putra Bangsa, itu kan kerjasama dengan Dirjen Pajak. Kita menyampaikan untuk masyarakat umum, untuk mahasiswa ya Pak. Jadi kadang mereka mungkin masih punya stigma negatif untuk ke pajak, jadi lebih mereka jadi lebih berani tanya kalau yang ditanya itu orang-orang yang di pendidikan, di lembaga pendidikan seperti kami gitu ya Pak ya. Sobat Inspirasi, dari sharing yang diberikan oleh Pak Yupi, kita jadi tahu di Kebumen itu ada 186.000 wajib pajak, dan capaian targetnya itu sudah mencapai 90%. Yang 10% itu kurang 10, kurang 10%. Ayolah, mumpung lagi ada insentif nih, kita gunakan insentif pajak ini sebaik-baiknya agar kita dapat menambah pemasukan negara, karena pajak itu juga digunakan untuk kita ya Pak ya. Orang bijak taat pajak. Mungkin ada pesan dari Pak Yupi untuk wajib pajak di sana, di luar sana. Saya luruskan sedikit, yang 90% tadi itu kepatuhan formal. Kepatuhan formal itu pelaporan SPT tahunan nggih. Pelaporan SPT tahunan. Baik, terkait dengan insentif perpajakan, saya mengajak para wajib pajak untuk mari manfaatkan kebijakan dari pemerintah ini yang meringankan para wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, terutama untuk usaha UMKM. Ini cukup dengan melaporkan realisasi omsetnya, kemudian pajak yang harus dibayar, yang seharusnya dibayar berapa, dilaporkan, Bapak Ibu sudah bisa memanfaatkan insentif pajak. Lapornya juga tidak harus datang ke kantor, sebenarnya ini bisa dilakukan secara online ya, melalui DJP online. Begitu Bu Windy. Laporan secara online itu menggunakan e-filing ya Pak, e-filing ya? Ya sama dengan e-filing itu ya, e-filing itu masuknya kan lewat DJP online ya, www.pajak.go.id, nanti masuk ke DJP online. Nah di situ ada menu untuk pelaporan. Iya. Jadi Sobat Inspirasi, untuk diketahui, jadi kita
di Tech Center Universitas Putra Bangsa juga kemarin sudah menjalin kerjasama dengan KPP Pratama Kebumen. Salah satunya kita memberikan relawan pajak ya Pak ya. Kita sudah berjalan sangat membantu. Berapa kali? 3 kali ya Pak. Sudah 3 kali. Kita 3 kali mengirim relawan pajaknya untuk membantu para wajib pajak melaporkan. Jadi jika wajib pajak di luar sana mungkin ada yang belum tahu bagaimana pelaporan online gitu, yang mereka segan untuk ke kantor pajak, bisa menghubungi Tech Center Universitas Putra Bangsa. Silakan datang ke kampus untuk kita sama-sama belajar, sama-sama sharing gitu ya Pak ya. Betul Bu Wendy. Mungkin bisa diceritakan Pak pengalaman Bapak selama di pajak itu apa saja sih? Mungkin ada, kita kan kalau bekerja kadang ada kendala yang dialami kayak gitu Pak. Kendala mungkin memang tugas kami sebagai Fiskus sebagai aparatur pajak itu memang belum sepenuhnya wajib pajak seperti tadi kan kepatuhan formal itu baru 90%, ya. Masih ada tugas kami yang 10% ini. Nah, jadi ya tugas kami untuk melakukan memperbanyak gitu ya, terus secara masif melakukan penyuluhan. Nah, dengan media seperti ini mudah-mudahan juga ini salah satu untuk betul. Media penyampaian ya betul, Pak, penyampaian yang mudah. Sekarang siapa sih yang nggak tahu YouTube ya kan? Betul. Apalagi di masa pandemi, orang-orang kerja dari rumah, sekolah dari rumah, yang dipegang HP. Betul. Oke. Ini ada dari tim kreatif, ada kejutan apa lagi? Waduh. Ini bisa tolong dijelaskan Bapak dengan siapa? Berbuat apa? Kok itu ada kamera tapi ada yang foto ya Pak? Gimana ini Pak? Tolong dijelaskan Pak. Ini di Kelangon ini. Kelangon itu mana Pak? Kelangon itu Sleman ya. Sleman sudah sebelahnya Merapi, perbatasan dengan Merapi. Iya, di dekat Merapi ini. Bukit Kelangon. Dengan Nyonya? Ini dengan mantan pacar. Mantan pacar. Di itu sedang momennya apa ya Pak? Sedang femgate atau apa gitu? Saya tuh kan suka motoran sama istri. Waduh, romantis sekali. Berdua gitu ya, jalan-jalan sambil bawa kamera. Nah di situ kebetulan di belakang situ ada tulisannya itu. Apa Pak itu Pak? Kapan dolan? Kelangon bareng aku. Kapan dong buat saya? Ya Pak. Terus lanjut apa lagi ini? Wah, gambarnya bagus-bagus ini Pak. Ini yang jelas bukan kamera HP seperti punya saya ya Pak ya. Ini di mana saja Pak? Kayaknya banyak yang ada yang camping, ada yang di danau. Di mana saja ini Pak? Camping itu di Gunung Papandayan. Wow. Di Gunung Papandayan camping. Sudah sampai Papandayan. Ya, di Garut. Kan saya pernah tugas di Garut. Oh, pernah tugas. Jadi pernah di sana 4,5 tahun. Di Garut. Jadi Papandayan itu gunung yang untuk pemula barangkali ya. Iya. Pendakian pemula. Jadi ini dari zaman mahasiswa sudah senang naik gunung Bapak? Enggak sih. sekarang ya sudah santai. Dengan Nyonya juga mantan pacar? Nyonya dengan ponakan. Oh iya. Ada 2 tenda. Ini yang ini dengan siapa Pak tadi Pak? Dengan adik. Oh, dengan adik. Lah ini kok ini pas jalan pagi ini dekat rumah ini. Apa namanya kalau bawa sapi? Pegon. Kalau di Jawa Timur namanya pegon. Namanya pegon. Oh, pegon itu kusir gitu. Pegon itu ya ini kereta dokar gitu ya Pak? Ya, delman gitu. Biasanya digunakan untuk mengangkut hasil bumi ya. Oh, yang bawah itu sapi, tapi sapi. Tuh. Ini iseng aja saya pas jalan pagi ada pegon, kok antik ya, di Jogja masih ada pegon gitu ya. Oh, ini di Jogja malah ya Pak, bukan di Jawa Timur ya. Oke, next.
Lah, ini foto vulgar. Tolong diblurkan. Ini Bapak yang mana ya, Pak? Saya yang paling ganteng ini. Tapi Bapak yang pakai baju kan, Pak? Pakai baju semua. Oh iya, ini di mana, Pak? Itu di air terjun Siklop di Sentani. Sentani. Kalau kita turun dari Bandara Sentani itu non jauh di sebelah sana itu kelihatan ya air terjunnya. Oh iya. Jadi setiap Bapak pindah tugas selalu mengunjungi tempat wisatanya ya? Jangan sampai terlewatkan. Saya terlewatkan. Luar biasa. Papua itu banyak tempat-tempat yang sangat indah. Iya. Next apa lagi? Wih, angkringan ini. Angkringan. Tapi yang menarik ini Bapak captionnya ini ya. Kalau ingin merasa kaya, datanglah ke sini, makan sepuasnya tanpa menguras kantong. Kalau ingin merasa merdeka, nongkronglah di sini, bertingkah dengan berbagai gaya, tak ada yang antipati. Ini nulisnya dalam kondisi lagi melo atau gimana ya, Pak? Jadi memang di angkringan itu kan murah meriah yang jelas ya. Makan apa saja itu bersepuluh pun tidak menghabiskan banyak gitu. Iya betul. Nah itu merasa kaya gitu ya. Merasa kaya ya Pak. 100.000 itu bisa nraktir banyak orang gitu. Dan ngobrol apa saja di situ sepuasnya. Mau nambah berapa kali pun nggak menguras kantong ya Pak ya. Jadi merdeka di situ. Luar biasa. Ini saya yang menarik tadi foto yang di Papua itu loh Pak. Berapa lama tadi? 2 tahun lebih 2 ya Pak? 2 tahun lebih, ya 8 bulan. Ada keunikan nggak sih Pak ketika bertugas di sana, ada cerita unik? Di Papua itu anak saya sekolah di sana ya, di SD-nya di sana. Dia merasa di SD di Papua itu justru paling berkesan katanya. Oh, paling berkesan. Paling berkesan ya. Kemudian di sana kan kalau pas di sana kan masih ada gangguan keamanan itu ya. Yeah. Itu kalau pas ada tembakan itu dari tembakan. Dari apa istilahnya? KKB itu ya. Yeah. Itu murid-muridnya udah langsung dipulangkan. Jadi gurunya nelpon istri saya untuk jemput anak saya, Bu, anaknya dijemput, ini sekolahnya mau dibubarkan ketika ada itu ya gangguan ya Pak ya. Tapi kalau dari sisi pekerjaan Pak, ada nggak yang berkesan di sana? Di sana mungkin perlu lebih banyak penyuluhannya, sosialisasinya lebih masif ya. Lebih masif karena memang ya masyarakatnya harus lebih banyak disuluh sih. Iya, penyuluhannya ya. Cuma itu malah jadi kenangan tersendiri ya Pak ya, ketika di Papua. Kalau masyarakatnya baik-baik di sana. Baik-baik ya. Baik, ramah, menyapa gitu ya. Dan alamnya sangat indah. Alamnya sangat indah. Sobat Inspirasi, sharing kita bersama Pak Yuping tidak terasa waktu memasuki sesi terakhir. Jadi di sesi terakhir ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Ini kita ada namanya quick answer. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan Bapak Yupi menjawab dengan cepat tanyanya. Ini merupakan ciri khas dari ITOK UPB, Sharing for Inspiring. Oke, pertanyaan yang pertama, pantai atau gunung? Gunung. Alasannya apa Pak? Sejuk, adem. Cuma itu atau ada kenangan tersendiri? Enggak, sejuk. Dengan adem. mantan pacar? Oke, yang kedua, tempat sepi atau ramai? Sepi. Kenapa Pak? Bisa muncul inspirasi. Oh iya. Sepi gitu. Semedi ya Pak. Kemudian yang selanjutnya ya, tembang lawas atau koplo? Koplo. Wah, saya padahal kira-kira ini kayaknya tembang lawas, ternyata koplo ya Pak. Iya. Sukanya lagunya siapa Pak? Lagunya yang di
Didi Kempot sih yang Didi banyak Kempot. ya. Didi Kempot koplo ya? Kan dikoplokan ada yang ngoplo. Oh gitu. Coba ada nggak? Tim kreatif ada lagunya Didi Kempot koplo? Bapak nyanyi dikit ya Pak ya? Saya pengen tahu ya Pak. Kalau suka pasti bisa ya kan? Saya juga mendengarkan saja itu. Saya siap jadi backing vokal Pak. Tapi nggak mau ya Pak kalau pamer bojo. Koyo ngene rasane wong nandang kangen. Rino wengi atiku rasane beten. Kepingin nyawang sedelo wae wis pamot tenan. Asik. Tekone kowe ngapusi nganti sprene aku ngenteni nangis batinku grentes uripku teles kebes netes elo ning dadaku. Sambil joget, asik. Tutup lambi anyar sing ning jero lemariku, nanging bojo anyar sing mbok pamer kening aku. Tutu wangi mawar sing nanging kowe lali larani wong kaya aku. Ning opo seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku. Luar biasa sekali, suaranya bagus. Bapak berarti mengikuti ya Pak ya lagu-lagu terkini. Baik, terima kasih ya Pak ya sudah menghibur kami. Ini tim kreatifnya senang banget ikut joget. Cendol dawet pokoknya. Oke, untuk yang terakhir, pertanyaan yang terakhir ini Pak. Jadi kami, tokoh yang paling menginspirasi Bapak ini siapa Pak? Pak Jonan ya. Pak Jonan. Pak Jonan, boleh bebas ya? Boleh, bebas. Lah wong tokoh inspirasi boleh. Alasannya kenapa Pak? Pak Jonan itu sukses memodernisasi PT KAI ya. Iya. PT KAI yang Betul. tadinya selalu rugi, selalu rugi. ruwet gitu ya. Pelayanannya ya Pak ya. Pelayanannya Bapak ngalamin nggak ketika naik kereta yang ada pecel, ada tukang pecel, tukang telur asin di dalamnya itu? Ngalamin nggak Pak? Ngalami, saya nemu jeruk, nemu Nemu telur asin gelundung ya Pak, saya pernah Pak. Nemu pas Banyak tidur banyak ya. orang tidur di koran ya Pak dulu ya Pak. Termasuk saya waktu itu. Oh iya, waktu jangan-jangan iya. Bapak satu kereta sama saya. Oh, iya. Sobat Inspirasi, demikianlah sharing kita bersama tokoh inspiratif kali ini yaitu Bapak Yupida. Untuk closing kita akan bersama-sama ya Pak. Nanti ketika saya menyampaikan ITOK UPB kita sharing for inspiring gitu ya Pak. Gini. Kalau gini kan pajak lunas ya. Kalau yang gini. Kalau kita gini. Ya Pak ya. Siap? Sini, ya.
ITOK UPB, sharing for inspiring. Sampai jumpa di ITOK UPB selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.